Kita udah sering dengar kan ya, DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang artinya dia tuh perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kritiknya kepada pemerintah pusat. Tapi ya kalau kita lihat dari kebijakan yang mereka keluarkan, itu kadang bikin gue bingung gitu. Ini tuh mewakili rakyat atau mewakili isi perut mereka sendiri. Dan kemarin publik sempat hebohkan soal gaji DPR yang naik sampai 100 juta per bulan. Gila, 3 juta per hari loh ini. Tapi setelah gue cari-cari, ternyata ini tuh nggak sepenuhnya benar. Buat yang penasaran, simak video ini sampai akhir biar kalian nggak salah paham. Halo Sobat Jabar, selamat datang di channel Jabar Cerdik, tempat di mana gue menyampaikan semua keresahan-keresahan yang ada dalam benak gue sebagai rakyat biasa. Kita kemarin telah merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dengan meriah. Namun di sisi lain ada juga yang sedang berjoget di tengah isu kenaikan gaji mereka yang nilainya sangat fantastis. Bisa sampai 3 juta per hari loh, gila. Tapi apakah berita itu benar? Apakah benar gaji DPR itu naik sampai 100 juta per bulan? Setelah gue cari-cari, ternyata gaji DPR itu nggak naik. Ya, yang naik itu adalah tunjangannya. Ya, begitulah yang mereka narasi ke media. Tapi kan tunjangannya juga masuk rekening pribadi dong, Pak. Dan nominalnya juga nggak main-main. Dan biar clear, kita lihat data dari BBC News Indonesia. Gaji pokok anggota DPR itu 4,2 juta. Ya, emang kecil banget lah dibandingkan sama jabatan yang mereka emban gitu. Tapi ya, jangan kasihan dulu. Karena setelah ditambah tunjangan, dompet mereka udah kayak rekening berjalan. Sekarang kita coba lihat data yang dari BBC News. Ada tunjangan melekat. Di sini tuh ada tunjangan istri atau suami sebesar 420.000, tunjangan anak 168.000, uang sidang atau piket 2 juta, tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras per jiwa 30.000, tunjangan PPh pasal 21 7.699. Nah ini tuh baru yang melekatnya doang. Tenang aja, masih ada lagi. Jangan kayak gitu loh. Lalu ada tunjangan lainnya, yaitu tunjangan kehormatan sebesar 5.500.000, tunjangan komunikasi 15,5 juta, tunjangan peningkatan fungsi 3,7 juta, tunjangan listrik dan telepon 7,7 juta, asisten anggota 2,25 juta. Dan yang paling bikin gue melongo itu soal tunjangan rumah yang nyampe 50 juta per bulan. Gila. Untuk 50 juta ini, untuk sebagian orang di Indonesia, 50 juta ini tuh udah biaya hidup mereka selama setahun loh. Dan kalau di total, penghasilan mereka tuh tembus sekitar 104 juta per bulan. Jadi ya kalau misalkan ada yang bilang gaji DPR itu nggak naik, ya emang benar. Tapi itu cuma setengah kalimatnya doang. Karena kalau dihitung full, gaji mereka tuh totalnya 100 juta lebih. Sekarang kita bandingkan lah sama gaji rakyat biasa, rakyat kecil yang tinggal di Jakarta. UMR Jakarta tahun ini tuh sekitar 5,2 juta. Yang artinya gaji pokok DPR itu emang lebih kecil dari UMR saat ini. Tapi kalau total sama tunjangannya itu bisa 20 kali lipat dari UMR Jakarta. Bayangin, satu orang DPR setara 20 buruh kerja full time. Dan ironinya, rakyat selalu aja disuruh buat sabar. Disuruh cintai negeri sendiri lah. Dan bahkan yang lagi ramai sekarang tuh apa-apa dipajakin. Di saat mereka makin nyaman dengan berbagai tunjangan yang mereka dapatkan, rakyat malah dicekekin pajak. PPN naikin 12% lah, PBB di beberapa daerah naik sampai 250%. Kayak di Pati kemarin yang bikin ribuan orang turun ke jalanan buat demo. Tapi yang nggak rakyat ketahui itu sebenarnya bukan di Pati doang yang menaikkan PBB-nya lebih dari 100%. Bahkan di Cirebon, kenaikan PBB-nya itu sampai 1000%. Artinya itu 10 kali lipat dari pajak yang sebelumnya mereka bayarkan. Belanja online aja kena pajak, pesan makanan kena pajak. Dan sekarang tuh yang lagi rame soal royalti. Ya sebenarnya bagus ya mendukung permusikan Indonesia, tapi kan prosesnya juga nggak transparan. Yang didapat penyanyi berapa, yang diselipin berapa. Dan yang lebih kacaunya, kicuan burung sama murotal Al-Quran aja itu
kena royalti. Hotel Grand Madani di Mataram kaget menerima surat tagihan royalti sebesar 4,4 juta rupiah dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Tagihan ini dikenakan atas pemutaran murotal Al-Quran dan instrumen musik bernuansa Arab. Jangan-jangan bentar lagi isu soal amplop kondangan dipajakin tuh bakal jalan juga itu. Sebenarnya kita tuh nggak apa-apa dipajakin tinggi sama pemerintah. Karena kan memang pemerintah suka ngebandingin ya sama negara-negara yang maju di luar sana yang katanya pajaknya sampai 50%. Ya kita juga nggak apa-apa. Tapi ya outputnya yang jelas dong. Di luar sana tuh pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ya di sini apa-apa bayar. Belum birokrasinya yang ribet. Dan jangan lupa soal gaya hidup DPR yang bikin kita geleng-geleng kepala. Studi banding ke luar negeri. Yang pertanyaan mereka tuh ngapain sih harus keluar negeri? Belajar apa? Belajar naik bisnis class. Terus mereka tuh sering ngadain rapat-rapat di hotel yang mewah. Padahal mereka tuh udah punya gedung yang mewah di Senayan. Dan saat ditanya tuh mereka banyak sekali alasannya. Terus seremonial serba mewah yang ngabisin anggaran miliaran. Dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Di saat DPR menghambur-hamburkan anggaran, sementara rakyatnya disuruh buat hemat. Saat minyak goreng langka, mereka bilang ya makanya kita harus belajar makan direbus. Saya tuh sampai ngelus dodol, bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Saat cabai harganya tinggi, ada yang bilang jangan makan pedas mulu. Lah, gimana mau hemat? Kalau nasi padang aja sekarang udah kena charge PPN. Ya, gua ngerti DPR tuh tanggung jawabnya besar. Tapi kalau yang dihasilkan adalah undang-undang kontroversial, rapat aja kadang bolos, kadang tidur, dan rakyat malah dicekekin pajak di semua lini. Sebenarnya pantas nggak sih mereka digaji 100 juta per bulan? Apalagi di tengah ekonomi Indonesia yang lagi terpuruk. Sebenarnya itu yang bikin rakyat tuh protes. Kenapa ekonomi rakyat aja masih terpuruk, sedangkan DPR gajinya naik sampai 100 juta per bulan. Sedangkan buruh demo buat naikin 500.000 aja sampai dilemparin gas air mata. Sedangkan DPR yang cuma duduk aja tunjangannya langsung cair. Memang negara ini tuh suka bikin kebijakan yang lucu-lucu ya. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, ini tuh negara demokrasi apa negara stand up comedy? Jadi jelas ya, di sini tuh bukan gaji pokok DPR yang naik, tapi tunjangannya yang bikin rakyat naik tensi. Dan rakyat juga makin di sini tuh makin dipajakin. Ada aja celahnya buat dipajakin sama Menteri Keuangan. Dari belanja online sampai amplop kondangan pernikahan mau dipajakin. Ngaco gitu. Ya kalau misalkan gini terus, jangan-jangan besok nafas aja bakal dipajakin sama pemerintah. Jadi DPR itu wakil rakyat atau wakil rekening pribadi? Jadi bagaimana menurutmu? Coba tulis opini lu di komentar. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau ada yang kurang atau mau ditambahin, silahkan aja komen di bawah. Kita diskusi bareng. Atau mungkin mau nyampaikan keresahannya, boleh aja. Siapa tahu di next video bakal kita bahas. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Gue Jabar Sidik, terima kasih dan sampai jumpa.